Sahabat pembelajar, salam jumpa dan bertemu kembali dalam dialog pembelajaran visioner. Bersama saya Bapak Dr. Wasis D. Dwiyoko yang akan berbicara banyak tentang apa dan mengapa pembelajaran visioner tersebut dibutuhkan. Selamat pagi Pak Wasis. Selamat pagi Mas Dharma. Iya, Pak Wasis, kalau kita mentelaah bahwa sistem pembelajaran itu adalah merupakan satu bagian yang terus berkembang. Bahkan dulu, sekarang, dan barangkali yang akan datang juga akan mengalami perubahan-perubahan. Sebuah gagasan yang kerap kali Bapak tulis dan juga disiarkan adalah tentang pembelajaran visioner. Sebenarnya sosok apa pembelajaran visioner itu, Pak? Mengenai pembelajaran itu sebenarnya seperti tadi dikatakan bahwa dulu kita mengenal kata pengajaran. Lalu sekitar tahun 90-an itu berubah menjadi kata pembelajaran. Itu mengandung makna yang agak berbeda. Jadi kalau pembelajaran itu lebih kepada bagaimana interaksi antara orang yang belajar dengan sumber belajar. Nah sekarang itu sumber belajar itu kan bukan hanya orang saja, tetapi sumber belajar itu bisa menggunakan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Nah kaitannya dengan pembelajaran visioner itu juga ada dua dimensi. Yang pertama adalah makna pembelajaran sendiri, bagaimana praktek pembelajaran yang sudah ada, dan visioner. Maksudnya visioner itu pembelajaran yang melihat atau bervisi ke depan. Bervisi ke depan itu artinya bahwa pembelajaran itu untuk memecahkan persoalan-persoalan masa depan. Misalnya persoalan 20 tahun yang akan datang. Ya. Kalau kita melihat dari apa yang Bapak tuturkan tadi, ada satu bagian yang kita sebut dengan delivery system. Sistem penyampaiannya yang harus mengikuti satu alat-alat teknologi terkini. Nah, untuk kesiapan ke depan, menyongsong pemecahan masalah, ini tentunya ada satu konsep-konsep lain, menyiapkan siswa atau mahasiswa untuk bisa hidup di dunia itu nantinya begitu. Nah, konsep pembelajaran visioner sendiri itu seperti apa Pak untuk menghadapi hal itu? Yang untuk pembelajarannya, kalau itu dia sensitif dengan teknologi, itu tentu yang kita mulai dengan teknologi cetak abad 15, itu juga menjadi bagian integral di dalam pembelajaran. Lalu muncul teknologi audio, kalau sekarang bisa pakai MP3, bisa pakai handphone. Lalu muncul video, teknologi video tahun 1930-an kira-kira, yang itu juga sekarang sudah bisa dipakai di dalam handphone kita. Nah kaitannya dengan pembelajaran yang visioner, pemecahan masalah masa depan, itu adalah untuk membekali atau menyiapkan mereka untuk siap hidup di masa depan. Karena pembelajaran itu adalah menyiapkan generasi masa depan. Kalau kita sebagai pengajar di perguruan tinggi, taruhlah perguruan tinggi yang kependidikan, tentu menyiapkan guru yang untuk bertugas dengan masa pakainya itu kira-kira 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Karena apa? Karena lulusan S1 kira-kira umur 24, dapat pekerjaan kira-kira sampai umur 25, pensiun umur 60. Berarti kan kalau nunggu pegawai negeri sampai 30 kalau pegawai negeri sampai 30, katakanlah nunggunya karena antrinya banyak gitu kan. Kalau 30 berarti kan 30 tahun. Betul. Nah 30 tahun itu kita harus menyiapkan generasi yang untuk yang ke 30 tahun itu persoalan-persoalan apa yang akan dihadapi 30 tahun yang akan datang gitu. Jadi harus mulai berpikir nanti ada apa gitu. Nanti ada apa. Betul. Nah kalau kita berangkat dari kondisi yang sekarang, artinya kita masih cukup beragam. Katakanlah kalau di kota-kota besar, di Malang, Surabaya, Jakarta, barangkali pendidikannya bisa punya rata-rata yang levelnya agak tinggi. Nah dari yang level agak tinggi saja, kalau kita mengkaca sekarang, hal-hal apa yang harus kita benahi untuk menyongsong ke pembelajaran masa depan itu Pak? Jadi pembelajaran itu juga tidak harus semuanya sama rasa sama rata. Jadi pada lembaga-lembaga pendidikan yang memang sudah mampu dalam hal finansialnya, tentu dia harus lebih sensitif terhadap teknologi. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang belum mampu tentu belum bisa sensitif terhadap teknologi. Nah itu
tentu sekolah-sekolah yang sudah mampu mengakses teknologi yang ada harusnya memfasilitasi itu gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau kita lihat sekarang peran komputer sendiri masih terbatas sebagai alat yang dipelajari, bukan sebagai alat pendukung untuk proses pembelajaran. Nah, ini kan kita perlu akselerasi yang cukup jauh, Pak. Artinya cukup berat juga untuk mengarah ke sana. Nah, trik-trik apa atau langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah maupun dinas pendidikan untuk menyongsong mempersiapkan generasi kita bisa mempersiapkan diri di generasi visioner tadi. Saya juga ingin katakan bahwa penggunaan komputer sekarang ini masih belum pada tempatnya. Sekolah dengan yang dulu ada RSBI itu, sekolah bertaraf internasional, bertarif internasional itu, kalau saya tanya punya komputer enggak? Punya. Jumlahnya berapa? 2 kelas. Kalau 2 kelas itu 80 banyak ya. 80 itu sudah banyak. Tetapi jumlah siswanya 1000. Lalu saya tanya, komputer itu untuk apa? Ternyata komputer itu dipakai untuk belajar komputer. Jadi belajar PowerPoint, belajar Excel, belajar Word gitu. Bahkan tidak hanya di SMA, di universitas pun, bahkan di universitas pun masih seperti itu di S1. Nah, itu kan begitu dia belajar matematika, itu kembali ke papan tulis. Begitu dia belajar IPS, kembali ke papan tulis. Jadi begitu dia mulai pembelajaran, itu kembali lagi ke papan tulis, tidak menggunakan komputer itu. Itu kan sama saja kita sebuah keluarga punya mobil. Tetapi mobil itu hanya dipergunakan untuk belajar mobil. Begitu kita harus ke kantor, kita jalan kaki lagi gitu. Nah, komputer itu masih diperlakukan seperti itu. Mestinya komputer itu dipakai menjadi komputer pembelajaran gitu. Tetapi memang masih banyak masalah, yaitu kemampuan guru. Kemampuan guru untuk mengembangkan program-program pembelajaran yang bisa berbasis komputer. Tetapi sebenarnya banyak program-program yang mudah gitu. Misalnya menggunakan PowerPoint saja. PowerPoint toh juga sebenarnya sudah bisa masuk multimedia, teks, audio, video, bahkan interaktif pun bisa gitu. Optimalisasi dari keberadaan teknologi sendiri barangkali kita yang masih belum kuat. Karena masih latah, ketika ada yang baru pengen coba yang baru, akhirnya yang lama pun tidak secara mendalam dikuasai untuk proses pembelajaran gitu, Pak ya. Ini sekarang ini lagi masa-masa penerimaan siswa baru misalnya. Kemudian mahasiswa baru pakai online. Nah, ternyata banyak juga orang tua yang mengatakan, lo pakai online, saya itu internet saja nggak tahu lah, terus bagaimana gitu. Nah, mestinya ke depan itu harusnya, atau paling tidak bersifat blended. Jadi ada juga yang sifatnya pakai internet, tapi juga ada yang menggunakan konvensional, pendaftaran seperti biasa. Karena barangkali kalau menggunakan online tadi adalah kegunaan dan fungsional dari penerimaan peserta didik baru dengan online tadi, tujuannya hanya menciptakan supaya transparan dan jujur, padahal juga tidak jujur-jujur amat kalau andai kata kita bisa ngakali dengan online ya gitu. Saya kira itu. Baik, terakhir ini Pak Wasis, kalau harapan-harapan Pak Wasis untuk ke depan atau untuk lembaga kita semua dalam mempersiapkan diri menyongsong ke pembelajaran visioner untuk anak-anak kita. Tentu untuk pemasalan dengan jumlah sekolah kita di seluruh Indonesia itu 250.000. Sedangkan jumlah gurunya itu sekitar 3 juta. Itu rasanya juga tidak mungkin bahwa pembelajaran harus sensitif terhadap teknologi gitu ya. Lalu juga mereka bisa mengakses sumber-sumber belajar menggunakan teknologi. Tetapi saya kira yang penting bahwa guru itu mampu menginspirasi. Kalaupun pembelajarannya belum menggunakan sensitif terhadap teknologi, tetapi paling tidak sudah menginspirasi bahwa mereka itu juga diminta untuk mencoba anak-anak itu memecahkan, atau sebelum memecahkan mengidentifikasi persoalan-persoalan
20 tahun yang akan datang. Paling tidak kalau dari mulai SD ditanya nanti kalau besar mau jadi apa, itu sebenarnya juga sudah menjadi bagian dari visioner terhadap anak itu gitu. Iya, karena gagasan dan pemikiran anak-anak kita juga seperti gagasan kita dulu. Kalau ditanya mau jadi apa, mesti dokter. Ya. Walaupun kenyataannya sekarang kita juga ada yang dokter, ada yang tetap petani, ada tetap pilot dan segala macam. Ya, baik, terima kasih Pak Wasis atas perbincangan kita pada kesempatan ini. Sahabat pembelajar, itulah perbincangan kita dalam dialog pembelajaran visioner. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.